Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yuni selaku pengajar praktik pendampingan individu kedua pada tanggal 7 Juni 2024 di TK Kelas Bangsa. Sebagai PP dari saya sendiri yaitu Ibu Sustiana, CGP Angkatan ke-10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas ini, di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku moderator pada kegiatan diskusi kita pagi ini ya. Sebelumnya saya akan memaparkan dulu atau mungkin saya akan memberikan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu kesepakatan bersama pada diskusi kita kali ini, yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah, kepala TK Kelas Bangsa, yang keempat yaitu pengarahan dari Ibu Wahyuni Rahmadianti selaku pengajar praktik, yang kelima yaitu pemaparan materi yang nanti akan saya sampaikan, yang keenam yaitu penutup. Dan untuk menyingkat waktu, marilah kita buka susunan acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita akan membuat kesepakatan bersama dahulu ya. Untuk kegiatan diskusi kita kali ini, kita kesepakati untuk yang pertama ya, kita aktif dalam menyampaikan pendapat. Bagaimana Ibu? Aktif dalam menyampaikan pendapat. Sepakat? Nah, yang pertama itu. Untuk yang kedua, setiap pendapat dari guru maupun pendidik lain kita menghormati apapun pendapat yang disampaikan. Di sini tidak ada yang benar maupun yang salah, saling menghormati setiap pendapat. Kemudian menjaga lingkungan kelas ini atau area diskusi ini, menjaga kebersihannya ya. Nanti setiap selesai kegiatan mulai sampai selesai sama di buang ke tempatnya. Sepakat ya? Oke. Selanjutnya untuk keaktifan dalam kegiatan diskusi ini, untuk gadget apakah bagaimana untuk HP, untuk ke fokus kita ke diskusi ini dari awal sampai selesai kita fokus. Jadi dimohon apabila tidak terlalu mendesak kita fokus ke diskusi kali ini ya. Untuk telepon atau apa nanti bisa dibagi selanjutnya ya. Bagaimana itu kesempatan kita ya untuk hari ini? Setiap berarti yang pertama kita aktif dalam menyampaikan pendapat, menghargai atau menghormati setiap pendapat dari pendidik lain. Yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat kita harus fokus dalam kegiatan diskusi ini dan menghindari atau kalau tidak terlalu
mendesak, diharap untuk fokus dan tidak bermain gadget. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Wahyudi. Bundarinya dulu sambutan dari Kepala Tingkat Tunas Bangsa kepada Ibu Sunasmiati. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Belatung, Ibu Wahyudi, yang terhormat rekan-rekan kita, para pendidik, Tingkat Tunas Bangsa, beserta Bunda Sustiana sebagai CGP yang guru penggerak. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita berjumpa, bertemu bersama dalam rangka sosial pendampingan individu kedua untuk CGP calon guru penggerak. Mudah-mudahan hari ini kita dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan memberikan hasil untuk pendampingannya lebih baik dari apa yang kita inginkan. Salam dan salam tak lupa kita hadirkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di akhir zaman nanti. Dalam ini Bunda Sustiana dan rekan-rekan kita para pendidik kita Tunas Bangsa yang mana pada pagi hari ini mudah-mudahan acaranya itu berjalan dengan lancar. Kedepannya kita harapkan dari pertandingan kedua yang didampingi oleh Ibu Wahyudi, mudah-mudahan kedepannya dari sekolah Tingkat Tunas Bangsa khususnya guru penggerak akan lebih baik dan lebih ditingkatkan kemampuan kerjanya sebagai guru pendidik atau calon guru penggerak, bisa membuat atau memberikan motivasi panjenengan semua sama teman-teman kita semua bisa lebih baik cara kita mengajar, ada motivasi yang kita harapkan nanti. Dan saya yakin Bunda Sustiana mampu menjadi guru penggerak karena beliau selama ini selalu aktif, kreatif, dan inovatif dalam pengajaran yang saya lihat selama ini. Begitu juga teman-teman telah memotivasi, telah memberikan support teman-teman kita, mengajarkan teman-teman kita bagaimana menjadi guru atau pendidik untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah hasilnya telah kita capai. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang cerdas, baik emosional maupun secara fisiknya juga pembelajaran di setiap hari yang kita laksanakan di Tingkat Tunas Bangsa. Saya yakin kedepannya kita akan lebih baik dan lebih maju. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak untuk Bunda Sustiana khususnya dan untuk teman-teman pada umumnya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan. Kita semangat ya untuk hari ini. Kita semangat maju ke depan, jangan patah semangat. Terima kasih atas atensinya dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kelapangan hati serta kebahagiaan untuk selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Apa yang disampaikan Ibu Sulasmiati semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari pengajar terakhir yaitu Ibu Wahyuni Ramadiati. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sulasmiati selaku Kepala TK Dinas Bangsa, yang saya hormati Ibu Sustiana selaku CGP Angkatan 10, yang saya hormati juga dan saya cintai Ibu Bunda dari TK Dinas Bangsa ini. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan diskusi visi misi TK Dinas Bangsa di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita menantikan syafaatnya hingga di akhir zaman nanti. Bunda-bunda yang saya hormati dan saya cintai, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan terutama dari Bunda Sulasmiati dan Bunda Sustiana, karena saya datang ke sini langsung disambut dengan keramaan panjenengan semua. Semoga apa yang jenengan berikan mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya minta maaf. Mungkin kehadiran saya di sini mengganggu aktivitas panjenengan, mengganggu waktu panjenengan, menyita waktu panjenengan. Sebenarnya mungkin ini sudah libur nih Bunda, tapi jenengan kersa datang ke sini untuk menghadiri acara ini nih, pendampingan kedua yang merupakan program dari guru penggerak yang aktor utamanya mungkin saya sebagai pengajar praktek dan Ibu Sustiana. Dan semoga apa yang jenengan lakukan ini suatu bentuk dukungan yang jenengan berikan kepada Ibu Sustiana mendapatkan imbalan yang lebih juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang seterusnya saya ingin menyampaikan apa sih kegiatan ini. Ini termasuk kegiatan di dalam pendampingan kedua Bunda-bunda. Pendampingan kedua ini saya dilaksanakan banyak hal. Ada diskusi visi misi yang seperti ini. Nanti setelah itu saya merefleksikan apa perubahan yang sudah dicapai oleh Ibu Sustiana selama pembelajaran dari sebulan kemarin. Dan ini salah satu rentetan acara. Aslinya rentetan acara yang diskusi visi misi ini tidak di awal, tapi di pertengahan setelah saya bincang-bincang dengan Bu Sustiana. Tapi karena jenengan mungkin nanti ada kegiatan lain, acara lain, jadi saya meminta untuk diskusi visi misi ini saya ajukan di depan, bahkan ya Bunda. Dan seterusnya saya ingin menyampaikan kegiatan fasilitasi diskusi visi misi yang dipandu nantinya oleh Bu Sustiana itu tidak bertujuan untuk merubah visi misi sekolah pun tidak, tapi hanya sebagai pembelajaran dari Bunda Sustiana bagaimana memfasilitasi jenengan semua, apa keinginan jenengan terhadap murid jenengan. Nah, keinginan jenengan terhadap murid nanti bisa dijadikan visi misi. Nah, visi misi itu bukan untuk saat ini, bisa dipakai untuk selanjutnya. Ini hanya proses pembelajaran dari CGP Ibu Sustiana untuk belajar bagaimana
mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di dalam pendidikan guru pembela, biar seterusnya dalam membuat visi sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, ini sebagai refleksi saja nih Bu, jadi tidak untuk merubah visi sekolah yang sudah ada. Yang berhak merubah visi sekolah itu wewenang dari kepala sekolah dan semua warga sekolah. Jadi nanti visinya dikomunikasikan, apakah sudah sesuai dengan keinginan panjenengan semua. Kalau sudah sesuai, monggo diteruskan. Kalau mau dikurangi, bisa dikurangi. Kalau mau ditambah, bisa ditambah. Tapi itu bukan wewenang saya ataupun wewenang Ibu Sustiana, tapi itu wewenang dari Ibu Kepala Sekolah bersama panjenengan semua. Maka Ibu, jadi jangan takut ini acara apa, isinya nanti diubah. Buat ini hanya suatu belajar saja untuk merefleksi. Nanti rentetan acaranya akan dipandu oleh Ibu Sustiana mulai dari diskusi dari kalimat rumah. Kalimat rumah itu kalimat yang belum lengkap. Kalimat yang belum lengkap yang intinya itu menanyakan apa keinginan jenengan terhadap murid, apa keinginan jenengan terhadap sekolah ini pengennya seperti apa. Nanti dirumuskan menjadi visi. Setelah terbentuk visi, akan ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa? Ya, suatu ide kegiatan yang bisa dimunculkan untuk mendukung terwujudnya visi sekolah. Nah, suatu kegiatan atau ide tersebut tidak bisa dipikirkan oleh Bu Sustiana sendiri, tidak bisa dipikirkan oleh Ibu Sulasmiati sendiri. Yang bisa memikirkan semuanya memikirkan, ikut andil, karena ini sekolah bersama. Jadi visinya juga visi bersama, kegiatan dan programnya juga program bersama. Jadi dengan dibentuknya kebersamaan tadi akan muncul tanggung jawab dari semua warga sekolah dan bisa tercapai apa yang diinginkan. Maka Bunda, terus saya berharap apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Sustiana menjadi penggerak dari jenengan semua. Jenengan nanti ikut dapat di angkatan seterusnya. Jangan hanya berhenti di Bu Sustiana harus lanjut. Karena kita sudah melihat apa sih dampak positif dari sertifikat guru penggerak ini. Dampaknya sangat banyak sekali. Bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Kok bisa? Ya kan yang belum sertifikasi bisa dipanggil untuk PPG. Tiket golden istilahnya gitu. Jadi yang sudah punya sertifikat guru penggerak diundang untuk ikut PPG. Nah, biasanya PPG itu jadwalnya padat, tugasnya banyak. Tapi kalau sudah dapat sertifikat guru penggerak, cuma mengumpulkan beberapa laporan saja dan ikut ujian langsung sertifikasi. Itu kan termasuk kesejahteraan deh. Selain itu dapat ilmu yang banyak sekali, dapat teman, menambah persaudaraan. Saya juga menambah persaudaraan dengan muda-muda semua di sini. Terus alhamdulillah juga dapat saudara-saudara nih Bun. Selain kita dapat ilmu, kesejahteraan banyak lagi yang kita dapatkan. Jadi saya berharap tidak hanya berhenti di Bu Sustiana. Nanti semuanya harus ikut daftar karena jenengan masih muda-muda, masih panjang masa depan jenengan jangan kata semangat, kan terus pokoknya jangan tahu dulu banyak tugasnya nanti saya ribet, enggak. Karena kita lihat sendiri Bu Sustiana punya omongan kecil bayi yang baru lahir tapi tugas-tugasnya itu langsung satu-satu. Kemarin saja tes pretestnya nilainya juga bagus, diapresiasi oleh Ibu Fasilitator. Jadi ini sebagai refleksi untuk kita semua bahwa Bu Sustiana yang keadaannya seperti itu aja bisa. Saya yang longgar, nggak ada pekerjaan, anak-anak sudah besar, terus nyantai-nyantai di rumah, pasti lebih bisa, lebih baik dari Bu Sustiana. Maka Bunda, saya terima kasih, saya akhiri untuk sambutan saya karena ini Jumat dari pendek, bisa dilanjutkan untuk Bu Sustiana. Saya mohon maaf apabila
apabila ada salah dalam bertutur kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih atas motivasi dari Ibu Wahyuni selaku pengajar praktik TGP angkatan ke-10, yaitu saya sendiri. Untuk acara selanjutnya tadi sudah pada acara keempat, sekarang acara yang kelima, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi ini akan diisi oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan tentang visi dan prakarya perubahan sekolah. Di sini saya selaku TGP angkatan ke-10 dengan didampingi Ibu Wahyuni orang Hadiati selaku pengajar praktik pada pendampingan individu kedua akan membahas tentang prakarya perubahan dan visi sekolah. Tujuan kegiatan kita diskusi hari ini yaitu untuk merumuskan atau mengabarkan visi sekolah. Yang kedua yaitu untuk memaparkan prakarya perubahan. Kemudian saya meminta kepada pendidik semua di sini terdapat beberapa cita-cita untuk murid. Nah, kita mempunyai cita-cita kita, harapan kita kepada murid didik kita. Saya minta atensi panjenengan semua untuk bisa melengkapi kalimat rumpang yang ada pada layar monitor. Dan sekarang saya akan membagikan notes kepada panjenengan semua. Saya minta jenengan untuk yang pertama dulu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Monggo, ini kerso panjenengan, menurut panjenengan sendiri bagaimana? Saya bagikan di sini nanti ada 6 pertanyaan. Saya akan membagikan 6 notes kepada panjenengan dengan warna yang berbeda Untuk yang warna pertama, kita sepakati kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya minta warna yang pink. Monggo, kita sepakati atau kita cari dulu pendapat panjenengan, cita-cita jenengan untuk murid kita bagaimana. Setelah jenengan nanti mengisikan pendapat panjenengan, saya harap panjenengan sadar untuk menempelnya di depan sesuai dengan rule dan kata-kata yang sudah tertera di papan. Saya minta beri waktu sekitar 2 menit. Monggo. Boten apa-apa.
Bagaimana ibu-ibu sudah mengisikan untuk kalimat yang pertama yang sudah saya harap untuk menempelkan pada papan tulis. Monggo. Nanti bisa lanjut pada pertanyaan kedua. Kita sepakati warna kuning ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo. Untuk yang kedua, kita sepakati warna kuning. Kita percaya bahwa murid adalah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo yang sudah bisa ditempel di depan. Kita saling sharing aja pendapat gitu. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, kalimat yang ketiga. Warna oranye. Di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, monggo pendapat panjenengan sesuai yang jenengan pikirkan. Nanti setelah kita sudah selesai pada pertanyaan bisa kita simpulkan. Oke, luar biasa ini pendapat-pendapatnya. Bisa dilanjutkan ke kalimat keempat yang keempat, warna hijau. Monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Terima kasih ya kan nyambung. Semangat luar biasa. Sekarang keempat Bunda,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Monggo kalimat ini bisa dengan lengkapi sesuai pendapat panjenengan. Yang sudah bisa ditempel di depan. Kita santai ya Bu. Monggo disambil juga untuk hidangannya guys ala kadarnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo bisa ditempel. Bisa dilanjutkan pada kalimat rumah yang kelima. Ini kembali ke pink lagi ya Bun. Pink, nanti yang kalimat ke-6 kembali ke kuning lagi. Untuk kalimat kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Monggo. Terima kasih luar biasa nih atas pendapat-pendapat dari pendidik TK Tunas Bangsa ini. Bermacam-macam nanti saya bacakan dan kita ambil kesimpulan. Untuk yang kelima kita sepakati warna pink lagi. Untuk yang keenam juga kembali ke warna kuning lagi. Bisa ke kalimat yang keenam juga. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik warna kuning. Monggo. Nggih. Bagi yang sudah, mohon kesediaannya untuk menempel di depan. Luar biasa ya pendapat dari ibu-ibu pendidik TK Tunas Bangsa ini bervariasi sekali. Sampun tuh. Iya. Sekarang ke kalimat rumpang yang ke-6 warna kuning. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa titik-titik.
kita dari warga di sekolah ini paham betul bahwa dengan bisa berpendapat masing-masing. Monggo, di sini kita tidak ada salah dan benar, di semuanya benar, dan kita nanti bisa menarik kesimpulan dari kalimat rumah yang kita lengkapi tersebut yang merupakan cita-cita kita untuk murid kita ke depan. Monggo, yang sudah bisa ditempel di depan sesuai kata masing-masing ya. Iya, luar biasa ya. Ini sambil kita bacakan, saya bacakan ya dari apa yang panjenengan sampaikan. Untuk yang pertama ini tadi kita mewujudkan murid-murid yang ini ada yang berpendapat mandiri, berakhlak mulia, kreatif, benar, kritis. Anak bisa berkreatif, disiplin, gotong royong. Anak-anak bisa menjadi disiplin, mandiri, berbudi pekerti yang luhur. Kita mewujudkan murid yang berkarakter dengan memberikan contoh yang baik dan memberikan inspirasi luar biasa nih. Ini dari apa yang panjenengan sampaikan di depan. Untuk kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki karakter, keunikan, serta keistimewaan masing-masing. Kita percaya bahwa murid mempunyai keistimewaan masing-masing. Ini hampir sama, individu yang unik. Kemudian ada yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Pada dasarnya ini adalah murid kita unik ya Bun, memiliki karakter masing-masing. Kemudian untuk yang di sekolah kita mengutamakan apa ya? Nah, ini kita bacakan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, menjaga keselamatan dan menggali potensi sesuai apa yang dimiliki anak. Ini luar biasa ya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, iya betul, dan tanggung jawab yang tinggi. Kedisiplinan, tanggung jawab hampir sama. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Ya, betul sekali ya. Memang kita harus selalu disiplin, tanggung jawab, dan mandiri terhadap apa yang tugas kita di sekolah. Untuk kalimat rumah yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini mereka belajar untuk menjadi lebih baik, cerdas, dan berkompeten. Ya betul. Kemudian murid harus hormat kepada guru, sopan dia berarti. Kita harus berperilaku baik, kita harus berperilaku mandiri. Ya betul. Murid di sekolah kita berperilaku baik, sopan, dan santun, baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun berada. Intinya murid kita sudah menunjukkan sikap hormat, disiplin, dan sopan santun ya. Untuk kalimat yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih? Coba saya bacakan. Untuk maju, yakin untuk mencetak generasi yang unggul, untuk maju ke depan, menjadikan sekolah lebih maju. Hampir sama setiap jawabannya. Ini bisa memajukan sekolah. Intinya kita ingin sekolah kita maju ke depan agar lebih baik.
Untuk kalimat terakhir, kalimat perubahan yang terakhir yaitu kita keluarga di sekolah ini paham bahwa ada yang menyebutkan membutuhkan pelatihan-pelatihan bagi pendidik untuk mewujudkan sekolah yang lebih maju lagi ini. Ini untuk pengembangan kemampuan pendidik, betul sekali. Kita juga perlu untuk belajar dan belajar lagi, betul. Ini ada yang berdampak juga di sekolah ini. Peserta didik memiliki karakteristik dan minat bakat yang berbeda. Untuk itu kita harus memperbanyak pengalaman. Intinya di sini kita kesimpulannya yaitu pendidik butuh untuk pengembangan diri melalui webinar ataupun pelatihan-pelatihan seperti itu. Dari apa yang kita pelajari atau diskusikan tentang cita-cita kita untuk murid pada kalimat rupan yang ada di monitor, intinya kita ingin mewujudkan sekolah kita lebih maju lagi, mewujudkan murid yang berkarakter unggul berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bisa ya, lagu yang kita coba experiencing dulu lah. Ini kok kecapean ya, banyak mikir ya, kita experiencing dulu ya, oke. Ayo kita bareng-bareng ya, pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih atensinya. Sudah semangat ibu pada diskusi kita pagi hari ini. Kemudian setelah kita mempunyai cita-cita dan impian kita terhadap murid kita, nah kita akan menghubungkan dengan visi sekolah kita. Visi sekolah kita yaitu visi Tekad Tunas Bangsa, yaitu mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang bertakwa, berbudi pekerti, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Sudah sesuai ya Bu dengan apa yang kita impikan ya. Intinya kita ingin anak seperti dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya akan memberikan umpan balik pada Mas Yunda. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita impikan untuk murid? Bagaimana? Sudah ya tadi ya, dari apa yang kita simpulkan dari diskusi pagi hari ini, visi kita sudah sesuai dengan apa yang kita impikan. Apakah yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tersebut, dari visi kita yang tadi saya tampilkan kembali? Ini mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang bertakwa, berbudi pekerti, bergotong royong mandiri, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Adakah yang mau disesuaikan, ditambahkan, atau mungkin sabot sudah pas gitu? Ada usul. Jika iya apa itu menurut panjenengan? Ini sudah bisa dinaikkan. Oke. Baik, nama saya Berarti. Ini hanya usulan, selebihnya mohon rekan-rekan semuanya. Untuk mewujudkan visi sekolah Tekad Tunas Bangsa, mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang bertakwa dan berbudi pekerti itu hampir sama menurut saya. Mungkin bisa diganti dengan berakhlak mulia. Jadi kalau peserta didik yang berakhlak mulia sudah pasti dia bertakwa dan berbudi pekerti. Itu dari saya. Untuk bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Untuk berprestasi, bagaimana kalau bisa diganti dengan bernalar kritis sesuai dengan
profil Pancasila. Karena murid yang bernalar kritis sudah pasti berprestasi. Terima kasih, demikian dari saya. Luar biasa, kita terima kasih atas pendapat dari Ibu Evi, sangat menginspirasi. Berhubung untuk visi sekolah kita perlu untuk pengembangan ke depannya, kita bisa bahas lagi mungkin di pertemuan khusus pada rapat komite atau kita bisa khusus rapat dengan kepala sekolah. Begitu di nanti untuk visi sekolah nanti bisa kita selaraskan sesuai dengan apa yang kita impikan nanti. Jadi untuk tahun ajaran ini visi kita memang sudah sesuai ya Bu ya. Untuk perubahan tahun ajaran nanti mungkin kita bisa rapatkan lagi kembali karena butuh waktu dan pendapat-pendapat dari panjenengan semuanya. Seperti itu guys, oke. Setuju. Oke, terima kasih atas atensinya. Kemudian tadi untuk visi yang kita tambahkan atau kita selaraskan lagi bisa sambil jalan sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya, nah di sini tadi kita mempunyai cita-cita impian kita pada murid. Nah, kita kembali lagi bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi. Menurut panjenengan bagaimana ini dulu? Saya tanya dulu, nanti kita bisa membahas bersama. Bagaimana sikap yang baik? Bagaimana sikap dan perilaku murid yang baik, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi? Monggo, gimana? Gimana? Kemarin saya punya menurut saya kalau di sekolah itu kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik-baik kepada murid-muridnya. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, intinya sebagai teladan ya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan apabila bisa mencapai visi yang kita impikan tersebut. Nah, di sini bisa kita perhatikan contohnya ya. Tadi pasukan dari Jawanda intinya sama. Guru disiplin, masuk tepat waktu, ramah kepada murid, serta mengajar anak dengan menyenangkan. Kita di jenjang PAUD ya, masih tahap bermain dan belajar. Jadi kita lebih ke tahap pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Di sini sebagai guru kita harus selalu disiplin, ramah, mengajar dengan menyenangkan. Sebagai murid juga menunjukkan disiplin, datang tepat waktu, sopan terhadap guru, ini ya sopan dan santun, serta mendengarkan saat pembelajaran. Kemudian orang tua bisa mendampingi anak saat belajar, seperti itu supaya visi kita dapat terlaksana dengan baik. Dan di sini sebagai calon guru penggerak, saya mempunyai impian dan mempunyai visi yang mungkin bisa saya tularkan pada panjenengan. Semoga visi ini nanti saya bermimpi mempunyai murid yang bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berkarakter kuat, percaya diri, dan kolaboratif. Dan saya mempunyai visi impian yaitu terwujudnya siswa unggul yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Intinya ini sudah sesuai dengan visi kita dan saya mempunyai prakarsa perubahan yaitu ingin mewujudkan budaya literasi untuk pengembangan bahasa anak usia dini. Ini saya ingin lakukan karena basic anak PAUD untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu butuh pemahaman tentang literasi. Jadi saya ingin membuat prakarsa perubahan tentang mewujudkan budaya literasi untuk pengembangan bahasa anak usia dini.
Di sini bisa saya tampilkan mungkin beberapa prakasa perubahan yang ingin saya bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual manajemen perubahan inquiry apresiatif budget. Berawal dari mimpi saya memiliki murid yang bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkarakter kuat, mandiri, kreatif, kolaboratif, dengan visi terwujudnya siswa unggul yang berkarakter profil belajar Pancasila. Prakasa perubahan mewujudkan budaya literasi untuk pengembangan bahasa anak usia dini. Mewujudkan budaya literasi untuk pengembangan bahasa anak usia dini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan, mengidentifikasi kekuatan dengan prakarsa perubahan aktif, membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan budget. Identifikasi kekuatan aktif A. Perpustakaan, tenaga perpustakaan, koleksi buku cerita bergambar dan buku alat peraga edukatif, kemampuan bercerita guru, anak-anak suka gambar kartun dan membaca gambar. T. Tantangan, membiasakan anak-anak untuk gemar membaca, berani dan mampu menceritakan kembali gambar yang dibaca dengan bahasanya sendiri, menambah koleksi buku cerita bergambar yang menarik. Aksi, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk membacakan buku yang dipinjam anak, kemudian anak bercerita di depan guru dan teman-temannya, mengusulkan penambahan buku cerita kepada peksek. Pembelajaran, anak mampu membaca gambar dan menceritakan dengan bahasanya sendiri dengan baik dan runtut. Urin dari kegiatan program ini. Yang kedua, sering dari tadi dari apa yang di video tadi ada beberapa praksa perubahan. Intinya saya ingin mewujudkan literasi dengan berbagai persiapan, yaitu dengan tahapan nanti akan saya sampaikan. Di sini saya ada awal atau aset yang kita temukan, tenaga perpustakaan, koleksi buku cerita. Di sini di sekolah ada beberapa buku cerita yang mungkin bisa jadikan referensi untuk persiapan literasi anak. Tantangannya itu membiasakan anak gemar membaca, dan literasi itu memang tantangan kita ya Bun ya. Karena anak itu sangat bervariasi sekali, dan aksi nyatanya yang bisa kita lakukan itu kerjasama dengan orang tua juga. Di sini apapun yang kita lakukan, jika orang tua tidak bisa berkolaborasi dan melanjutkan pembelajaran anak di rumah, tentu saja anak akan susah untuk mempelajari budaya literasi tersebut. Petan baca. Di sini saya menggunakan langkah-langkah baca. Pertanyaan, mengapa kita perlu mewujudkan budaya literasi untuk mengembangkan bahasa anak usia dini di sekolah? Tindakan, membuka dialog dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid terkait pemahaman pentingnya budaya literasi untuk pengembangan bahasa anak usia dini. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapa yang bisa memberi pemahaman akan pentingnya budaya literasi untuk pengembangan bahasa anak usia dini? Aktivitas apa saja yang harus kita lakukan? Situasi bagaimana yang harus kita ciptakan dalam
Dapatkah mewujudkan tujuan tersebut? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, membaca referensi. Kedua, mencari sekolah yang lebih mempraktekkan hal tersebut. Tiga, mengajak anak untuk berkunjung ke perpustakaan dan meminjam buku. Keempat, membiasakan anak untuk bercerita di depan guru dan teman-temannya dengan bahasanya sendiri. Yang kelima, menciptakan lingkungan membaca yang kondusif. Gali mimpi. Pertanyaan. 1. Bagaimana situasi sekolah dan pembelajaran saat itu? Yang kedua, bagaimana anak bisa dengan mudah dan percaya diri mengemukakan pendapatnya? Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan agar program ini bisa berjalan terus? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menanyakan akan apa perubahan yang dirasakan oleh guru dan wali murid dari kegiatan program ini. Yang kedua, sering mengajak anak untuk menyampaikan pendapat atau bercerita. Yang ketiga, menciptakan lingkungan membaca yang menyenangkan. Yang keempat, menambah koleksi cerita bergambar yang menarik. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan, langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil untuk mewujudkan budaya literasi dalam mengembangkan bahasa anak usia dini sekolah? Tindakan, membuat capaian yang realistis setiap 2 minggu sekali. A. Atur eksekusi. Siapa saja yang akan terlibat dan memantau saya dalam mewujudkan prakarsa perubahan ini? Tindakan, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu prakarsa perubahan yang ingin saya laksanakan di sekolahan. Tadi sudah saya sampaikan, sampaikan tadi rencana perubahan saya sesuai dengan alur budget. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yaitu di tingkat kelas bangsa. Apabila apa yang saya sampaikan pada diskusi kali ini kurang berkenan atau mungkin tidak sesuai dengan panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu mungkin ada beberapa refleksi dari Ibu Wahyuni. Untuk waktu dan tempat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susiana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan penguatan sedikit. Alhamdulillah, kegiatan fasilitasi diskusi visi misi yang ada di TK Tunas Bangsa ini sudah berjalan baik, terkondisikan dengan baik, juga sudah terarah. Apa yang menjadi tujuan dari diskusi ini sudah tercapai menurut saya. Karena tadi Bu Susiana sudah memandu diskusi dengan cara pertama menyampaikan dengan semua kalimat umpan. Di situ jenengan bisa mengutarakan apa yang jenengan inginkan terhadap murid-murid jenengan di sekolah. Tadi jenengan juga sudah aktif menyampaikan keinginan jenengan, apa yang ingin jenengan capai, apa yang ingin jenengan dapatkan dari murid tersebut. Tadi saya juga melihat bahwa visi yang ada di sekolah ini sudah mencerminkan apa yang jenengan inginkan, tetapi ada sedikit mungkin yang belum. Makanya itu bisa dipakai untuk refleksi atau evaluasi gitu untuk visi sekolah ini di selanjutnya. Mungkin yang visi tahun ajaran ini ya seperti ini dulu, tapi untuk selanjutnya perlu diadakan hal seperti ini. Didiskusikan bersama-sama apa keinginan jenengan, apa aset yang ada di sekolah, apa kegiatan yang akan diwujudkan untuk mencapai visi tersebut. Dan untuk membuat visi itu tidak hanya sendirian, harus bersama-sama seperti ini. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sustiana
sebagai apa nih, langkah awal kedepannya seperti apa dalam membuat visi sekolah. Maksudnya bukan khusus Tiana untuk membuat visi sekolah itu tidak. Ya ini untuk memandu saja, biar jenengan bisa melihat, ibu kepala sekolah juga bisa melihat, biar nantinya kedepannya kalau membuat visi sekolah ya seperti ini. Dari visi sekolah tadi juga disampaikan kegiatan atau program apa yang sesuai untuk mewujudkan visi tersebut. Tadi Bu Sustiana sudah membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan budaya literasi untuk peningkatan kualitas bahasa anak. Sangat bagus sekali. Tadi juga disampaikan alur atapnya, aset apa yang ada di sekolah sini, bermacam-macam koleksi buku, tenaga pendidik, tenaga perpustakaan, siswa, itu semua aset. Kita memandang semuanya harus dari aset, kelebihan, jangan memandang kekurangan. Kalau memandang kekurangan kita nggak akan pernah bersyukur, akan sedih terus. Tapi kalau memandang kelebihan kita akan bangkit, semangat, berusaha semaksimal mungkin. Di sekolah sini tadi disampaikan asetnya banyak ya, yang mendukung literasi buku, perpustakaan, tenaga perpustakaan, pendidik, dengan semua ibu kepala sekolah dan murid sendiri juga aset. Nah itu dimaksimalkan. Terus tadi tantangannya bagaimana membiasakan orang tua untuk ikut andil dalam program sekolah. Nah itu peran jenengan harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi program dan tujuan sekolah, biar orang tua itu mengerti dan bisa melanjutkan program sekolah. Karena anak itu belajar di sekolah cuma sebentar, di rumah yang paling banyak. Kalau sekolah programnya banyak, semangat, tapi kalau di rumah tidak didukung oleh orang tua tidak akan jalan. Anak akan lupa. Makanya jadi dukungan orang tua itu sangat penting. Nah saya berharap jenengan ini merangkul orang tua untuk mendukung semua program yang ada di sekolah. Terus dilanjutkan aksinya itu tadi saya lihat melihat kemajuan setiap 2 minggu sekali, itu evaluasi. Betul sekali, setiap program harus ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi tidak akan berjalan baik. Karena belajar itu ya kita merefleksi pengalaman yang sudah dilaksanakan, itu namanya belajar. Belajar tidak hanya membaca buku, melihat YouTube, tidak. Melihat YouTube dan membaca juga belajar. Tapi yang paling penting itu belajar merefleksi, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang masih harus dipertahankan apa. Itu yang paling penting. Terus tadi yang terakhir pembelajaran, anak sudah bisa mendapatkan bahasa yang diinginkan dari proses literasi tersebut. Karena dunia ini luas luas sekali, dan untuk menjangkau semuanya itu lewat literasi. Dengan semakin banyak berliterasi, kita akan bisa mengetahui semua yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak didukung seperti itu, ingin seperti itu, tentunya gurunya harus memberi contoh. Kita harus membudayakan, kita juga harus mencintai literasi, biar anak-anak juga menyontoh kita. Maka saya akhiri diskusi ini karena sudah siang. Saya belum berbincang-bincang lagi dengan Bu Sustiana secara pribadi. Yang terakhir ininya saya berterima kasih banyak dan mohon maaf mengganggu waktu panjenengan semua. Saya akhiri ya Bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi dari Ibu Wahyuni. Semoga menjadi motivasi bagi kami untuk terus masuk ke depan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada pendidik-pendidik TK Tunas Bangsa, juga kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Surasmiati yang sudah berkenan dan meluangkan waktu pada diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah ke depannya. Apabila ada yang kurang berkenan dari panjenengan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup acara pendampingan individu kedua ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.